Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan berbagi tips tentang perawatan dari sebuah mesin motor. Oke, yang motor sekarang ini yang perlu ditangani atau ada beberapa hal yang penting. Oke, semoga bermanfaat. Dan di sini saya ada sebuah stick dari oli motor. Ini adalah hal yang paling utama, dimana melihat kondisi mesin hanya sebuah dari stick ini. Oke, bagaimana kelanjutannya, bagian apa saja lainnya yang bisa kita lakukan untuk sebuah perawatan atau tentang masalah di motor. Oke, simak terus, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini saya akan melihat dari kondisi motor ini, dan kebetulan motor ini sudah saya lama gunakan. Oke, dan di sini untuk kondisinya belum saya hidupkan, jadi di sini akan lebih mudah melihat kondisi dari sebuah oli mesin, apakah masih aman kita gunakan atau sudah waktunya dilakukan penggantian. Di sini akan saya bersihkan untuk melihat kondisi oli di dalam sebuah mesin matic. Seperti ini saya bersihkan dulu. Di sini belum ada olinya atau masih kering, jadi saya akan coba masukkan seperti ini. Ini saya standar tengah, posisi tengah. Kemudian saya putar lagi, kemudian saya lepas. Oke teman, dan untuk kondisi olinya seperti ini masih sangat banyak sekali. Tetapi ada hal yang mungkin yang wajib kita lihat. Untuk posisi olinya masih di sini. Ini normalnya di sini. Maaf, untuk amannya atau dalam kondisi jumlah olinya itu aman, ini masih di daerah sini, antara sini. Jadi di sini masih di atas ini, jadi kondisinya masih olinya masih aman untuk mesin. Oke teman-teman, dan di sini saya melihat kondisi olinya seperti ini. Ini masih agak bening dan ada warna agak kehijauan, hijau coklat. Dan di sini saya akan coba raba seperti ini. Saya gesek pakai telapak tangan. Untuk kekentalannya mungkin sudah mulai berubah. Teman-teman. Dan di sini saya akan mengecek dari speedometer bagian atas dari motor matic. Kendaraan yang saya gunakan ini Vario 150, memakai radiator. Di sini saya akan saya ubah dulu, saya akan hidupkan. Jadi untuk pertama dihidupkan, ini kondisi dari indikator injeksinya ini menyala. Pertama dihidupkan, ini kondisinya masih menyala seperti ini. Masih menyala, kemudian off, tidak hidup atau tidak menyala. Beberapa detik saya coba lagi. Di sini sudah menyala, kemudian padam lagi, dan tidak ada tanda kedipan lagi atau tidak ada kedipan cepat maupun kode error pada sepeda motor jenis Honda seperti ini. Jadi di sini masih aman, tidak mengalami masalah pada kerusakan sensor-sensor yang ada pada motor matic ini. Dan di sini ada beberapa indikator. Di sini indikatornya, ini indikator injeksi, cara kerja injeksi. Jika mengalami masalah, ini berkedip cepat setelah kunci kontak di-on-kan, nyala, kemudian ada kedipan cepat beberapa menit.
ini ada yang bermasalah, jadi di sini tidak bermasalah. Kemudian di daerah sini, oke, di sini ada sensor, ini bergambar seperti bendera seperti ini. Ini adalah sensor temperatur dari mesin motor injeksi ini. Oke, jika suatu saat kita gunakan sekitar di 5 km dan kecepatannya itu stabil di 80 maupun 70, 60 sampai 80 selama kurang lebih 5 km dan di sini menyala. Ini ada indikator bahwa mesin ini mengalami panas atau overheating, panas berlebihan, dan di sini wajib melakukan pengecekan pada motor injeksi ini. Oke, ini adalah sensor air di mana terdapat pendinginan air di motor metik ini menggunakan radiator. Jadi saat terjadi panas seperti ini menyala berwarna merah, dan di sini wajib melakukan pengecekan pada bagian tangki penampungan air radiator atau water coolant. Jadi di sini kita bisa mengecek untuk motor ini, kebetulan untuk posisinya di bagian bawah jok. Saya akan coba membukanya. Oke, untuk posisinya maaf ini tidak di bawah jok. Ini kebetulan yang 150 yang terbaru. Ini yang lama di bagian sini di sebelah jok. Dan untuk yang Vario 150 ini di bagian sini, oke, di bagian di atas arm atau di depan dari roda belakang, oke, bagian sini. Di sini kita bisa mengecek jumlah air radiatornya. Di bagian sini ada strip atau tulisan. Ini bagian bawah ini lower dan bagian atas ada upper, dan di antara sini harus ada tanda-tanda bahwa berwarna hijau karena untuk water coolant-nya berwarna hijau. Jadi di bawah upper dan di atas, dia di bawah upper dan di atas lower. Seperti ini. Dan untuk air radiatornya bisa menggunakan water coolant seperti ini. Untuk airnya berwarna kadang berwarna hijau untuk airnya, dan kebetulan di sini warnanya agak biru. Ini water coolant, seperti ini. Ini berbeda dengan air biasa karena di sini untuk water coolant ini ada mungkin obat anti karatnya supaya jalur di radiatornya atau pendinginan pada radiator mesin ini tidak mengalami buntu jika memakai water coolant seperti ini. Oke teman, dan di sini saya akan mengecek oli ini karena untuk motor ini sudah saya gunakan hampir sekitar mungkin 3 bulan. Jadi di sini saya was-was atau khawatir terhadap mesin ini, apakah masih baik keadaan oli di dalam mesinnya atau berkurang dari jumlah oli di mesinnya. Jadi setiap mungkin minggu lalu ini saya cek di bagian sticknya ini apakah ujungnya ini masih ada menyentuh oli. Setiap pagi seperti itu. Dan di sini saya akan coba hidupkan motornya. Sebelum melihat kondisi oli mesin, di sini saya hidupkan motornya terlebih dahulu. Saya on kan. Di sini saya akan hidupkan sekitar 2 sampai 3 menit. Dan karena motor ini saya gunakan sendiri di setiap hari, untuk jarak tempuhnya sekitar 30 km per hari. Ini rata-ratanya seperti itu. Dan di sini saya akan mengecek bagian-bagian lain. Ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan mengecek bagian depan, bagian dari roda depan, dan di sini untuk tanda-tanda dari motor metik. Untuk bannya di sini kebetulan masih layak. Dan di sini untuk bannya itu ada tanda jika sudah mulai aus.
Oke, ada tanda seperti ini jika melewati di sini. Oke, untuk batik bannya ini wajib dilakukan penggantian. Dan untuk tekanan angin ini sangat penting sekali untuk kestabilan dari sebuah motor metik. Oke, dimana untuk tekanan untuk roda depan atau ban depan ini sekitaran 22 PSI. Oke, untuk roda depan 22 PSI tekanannya. Oke, dan di sini untuk kampas remnya juga masih tebal. Oke, masih tebal. Dan diputar ini juga masih ringan. Ini juga berpengaruh sekali terhadap performa. Ini jika mengalami masalah seret ini biasanya timbul tenaga yang lebih kuat untuk digunakan motornya, sehingga BBM-nya juga akan boros. Untuk rem dan roda belakang ini masih aman. Kemudian kita menuju ke bagian belakang. Teman-teman, untuk roda belakang di sini untuk tekanannya biasanya saya gunakan sekitar 25 PSI atau 22,7 PSI juga bisa. Di sini ada tulisannya untuk tekanan bannya. Untuk belakang 33 PSI. 33 PSI untuk tekanannya. Dan untuk di bagian sini ada rem belakang. Untuk remnya di sini kita bisa melakukan pengecekan untuk jalan remnya. Ini sudah mentok, ini sudah waktunya ganti. Kita bisa lihat dari bagian sini. Di bagian sini ini ada tonjolan dan di sini ada segitiga. Jika sudah melebihi setelahnya antara lurus di bagian sini, ini diwajibkan mengganti dari kampas remnya. Dan di sini untuk oli gardanya untuk motor Metik Honda di bagian pengetapan bagian bawah, dan cara memasukkan oli gardanya di bagian motor Metik ini bagian atas. Pengetapan bagian bawah. Teman, ini sudah sekitaran 2 menitan. Ini saya akan off-kan mesinnya. Untuk sebelumnya ini di bagian bawah sini ada baut tap-tapan oli atau pengetapan oli bagian sini. Ini sebelumnya sudah saya kendorkan supaya nanti dalam keadaan dingin bautnya itu tidak ada tekanan pada dratnya, jadi lebih aman dan tidak mudah dol untuk bautnya. Saya akan lepas dari baut pengetapannya. Bos, saya lepas dulu, bos. Ini sudah mulai keluar olinya. Tuh, tumpah sedikit. Masih banyak. Untuk olinya ini lumayan masih normal, tidak mengalami masalah. Karena untuk motor injeksi atau motor 4 tak seperti ini, untuk melihat kondisi olinya apakah bermasalah, kita bisa lihat dari bagian ujung knalpotnya sini. Saat kita hidupkan apakah timbul uap putih. Ini kalau uap putih biasanya di mesinnya bermasalah karena olinya ikut terbakar. Untuk jumlah olinya saya biarkan dulu sampai benar-benar tuntas.
Oke teman, dan di sini untuk olinya ini sekitaran 3 bulan. Jadi saya gunakan setiap hari 3 bulan. Oke, saya akan tutup baut olinya dulu. Saya bersihkan seperti ini. Oke. Dan di sini ada ring aluminiumnya. Oke, saya pasang dulu. Saya gunakan kunci nomor 12. Oke. Untuk yang ke atas ini saya putar ke kiri. Ini untuk mengencangkan diputar ke kiri kalau kelihatan dari atas. Oke, cukup. Oke, dan untuk selanjutnya di sini saya akan menakar dari oli ini. Oke, saya takar dulu berapa ukurannya setelah dipakai 3 bulan. Bisa masukkan dulu. Oke teman, di sini saya akan coba masukkan. Oke, ini berapa ukurannya? Apakah masih tetap seperti sebelumnya? Oke, saat dimasukkan pertama oli pada mesin motor ini. Oke, seperti ini bos. Oke, sudah tuntas. Oke, sudah tuntas. Oke teman, dan di sini jumlah olinya, oke, kita bisa lihat di bagian sini. Dan untuk olinya ini takarannya 0,8 liter. Oke, seperti ini. Saya tutup dulu. Oke, untuk ukurannya seperti ini posisinya. Dan di sini saya akan mengganti oli ini, oke, dengan oli yang baru. Oke, dengan menggunakan oli asli bawaan motor. Untuk ketentuannya di sini 10W 30 SL Jasu MP 0,8. Dan untuk kondisi awalnya, untuk jumlah olinya ini hampir sama seperti sebelumnya. Oke, di sini jadi masih aman di 0,8 liter. Untuk jumlahnya masih masih normal. Dan di sini saya akan membuka oli ini. Oke, karena sebelumnya ini banyak oli yang beredar yang biasa. Jadi di sini saya beli di toko yang biasa saya langganan untuk spare part. Dan untuk kondisinya seperti ini. Oke. Ini untuk kondisi oli yang asli bawaan AHM. Oke, ini masih rapi. Oke, masih rapi seperti ini. Oke. Dan tentunya penutupnya juga sangat kuat sekali saat diputar seperti ini. Saya akan lepas dulu. Saya akan melihat olinya. Oke, stikernya. Di sini stikernya juga tergolong kuat. Bagian dalamnya juga sangat rapi sekali. Halus seperti ini. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melihat kualitas oli ini, oli yang asli bawaan pabrik. Oke, ini oli yang asli. Di sini warnanya seperti ini, agak kekuningan, agak kuning seperti ini, seperti di kamera sama agak kuning seperti ini. Oke. Dan untuk kondisi oli yang biasa, ini biasanya berwarna bening atau agak terang. Ini adalah oli yang asli. Oke. Ini juga berefek sekali terhadap keawetan suatu mesin jika olinya ini tidak yang asli. Oke, seperti ini. Dan di sini saya akan memasukkan oli ini. Oke, saya dekatkan dulu. Di sini akan melihat seperti ini kondisinya. Oke, saya akan masukkan. Oke, saya akan masukkan olinya seperti ini. Saya pakai corong seperti ini.
saya masukkan. Untuk kapasitas olinya ini normalnya untuk motor Matic ini 0,8 liter dan penutupnya berwarna biru. Yang berwarna merah ini biasanya untuk yang motor bebek maupun motor sport. Ini yang Matic mungkin agak lain untuk kualitasnya, karena untuk motor Matic ini temperatur mesinnya lebih tinggi atau sangat besar sekali dibandingkan dengan oli motor biasa, karena di posisi mesinnya di dalam, jadi pendinginan udaranya ini tidak langsung mengenai mesin, hanya mengandalkan sistem pendinginan air dan kipas pendingin dari mesin menggunakan kipas seperti ini. Dan di sini saya akan mengecek lagi untuk jumlah olinya di sticknya sini. Oke, di sticknya sini saya akan cek jumlah olinya. Oke, seperti ini. Saya masukkan seperti ini. Oke, posisinya seperti ini. Oke, normalnya seperti ini. Oke, masih bening. Saya akan keraskan. Oke, saya keraskan secukupnya. Oke, teman. Oke, saya akan hidupkan motornya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, saya hidupkan motornya terlebih dahulu. Kilometernya di sini 66.107 km. Oke, ini 66.000. Untuk sebelumnya mungkin saya lupa, ini sekitaran 64 ribuan kilometer. Jadi di sini saya ganti setiap 2000 sampai 2500 km. Dan di sini untuk kilometernya sudah sangat tinggi sekali. Dan mesin motornya ini tidak bermasalah, karena di sini saya menggunakan atau mengganti oli ini di setiap 2000 sampai 2500 km. Oke, untuk motor ini sudah hampir 7 tahun pemakaian, kilometer 66. Oke, saya lepas dulu. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat atau menulis dari jadwal penggantian oli. Jadi di sini dengan mudah waktu kapan penggantian oli lagi. Jadi tanpa ragu lagi kita bisa melihat dari tanggal yang kita tulis di sini. Oke, di sini untuk tanggalnya sekarang tanggal 22 Oktober. Saya dekatkan dulu. Oke, 22 Oktober 2024. Dan untuk kilometernya 66.000 km. Seperti ini 66.000 km. 66.000 km. Jadi di sini untuk penggantian oli kita di sini saya akan mengganti oli ini sekitaran 3 bulan. Jadi sekarang itu Oktober, November, Desember. Oke, sekitaran Desember sampai Januari saya lakukan penggantian. Oke, mungkin Oktober, November 1 bulan, Desember 2 bulan. Oke, sekitaran Januari saya bisa lakukan penggantian oli kembali. Oke, dan di sini untuk kilometernya penggantian selanjutnya di 68.000 km. Oke, seperti ini 68.000 km. Oke, yang dimana yang tercapai lebih dahulu. Oke, apakah tanggalnya sudah melebihi 3 bulan atau kilometernya sebelum 3 bulan sudah mencapai 68.000, sekitaran 68.500 km, atau mana yang dicapai lebih dahulu, kilometer atau
2500 km ini atau 3 bulan yang ini. Oke, ini kita bisa dengan mudah membuat pilihan 2. Oke, karena jika motor ini jarang dipakai, oke, mungkin kilometernya cuma sedikit dan sudah melebihi 3 bulan, ini diwajibkan mengganti oli yang baru. Oke, dan jika belum 3 bulan, ini sudah melebihi dari 2500 km, ini juga diwajibkan ganti oli karena kekentalan dari oli mesinnya itu akan menurun. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maupun kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih atas kunjungannya, sehat selalu, dilancarkan rezeki. Oke, saya taruh di sini di bagian jok belakang sini, bos. Oke, saya taruh di sini untuk mudah mengingatnya. Oke, terima kasih, salam otomotif. Oke, untuk tanggalnya seperti ini. Sip. Untuk penambahan air radiator atau water coolant ini tidak selalu 3 bulan maupun 2 bulan sekali. Untuk penggantian coolant-nya, untuk pengecekan air coolant ini dilakukan setiap mungkin sebulan sekali supaya lebih aman melihat jumlahnya, karena untuk kondisi dari pemakaian ini berbeda-beda setiap lokasi maupun suhu di sekitar tempat di mana motor yang kita gunakan. Salam otomotif, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.